Bayangkan, seseorang yang dulunya berjalan dalam cahaya hidayah, penuh semangat menuntut ilmu, istiqomah dalam ibadah, lalu perlahan cahaya itu padam, bukan karena dosa besar, bukan karena syirik atau zina, tapi karena terlalu suka berdebat. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau bahwa ada orang yang telah Allah beri hidayah, tapi justru tersesat hanya karena ia terlalu senang membantah, terlalu gemar berdebat kusir yang tak ada faidah. Sebuah bahaya yang diam-diam mengintai banyak penuntut ilmu, banyak saudara seiman, bahkan mungkin kita sendiri. Mari kita renungkan bersama dengan hati yang jujur dan jiwa yang ingin selamat di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dengan sangat jelas dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Tidaklah sebuah kaum menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat. Lalu Rasulullah membaca ayat, "Ma darabuhu laka illa jadala, balhum qaumun khasimun." Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, kecuali dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 58. Subhanallah. Betapa ngerinya jika Allah mencabut cahaya hidayah hanya karena kebiasaan berdebat tanpa tujuan selain menang dan merasa hebat. Apakah kita sanggup hidup tanpa hidayah, tanpa petunjuknya? Debat kusir, atau dalam istilah Arab disebut al-mira'a, bukanlah perbedaan pendapat dalam rangka mencari kebenaran. Ini adalah debat penuh emosi, ingin menang, ingin dianggap paling benar. Walaupun mungkin secara ilmu kita tahu kita salah. Imam Malik rahimahullah pernah berkata dengan tegas, perdebatan dalam ilmu akan mengeraskan hati dan mewariskan permusuhan. Apakah kita ingin hati kita sekeras batu? Apakah kita rela hati yang dulu lembut karena iman, kini membatu karena debat? Lebih menakutkan lagi, sebagian ulama berkata, jika Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, maka Dia akan menutup pintu amal dan membuka pintu perdebatan baginya. Renungkanlah, amal tertutup, sedangkan pintu debat dibuka lebar. Na'udzubillahi min jalik. Itu pertanda Allah tak ridha. Itu sinyal bahwa kita sedang melangkah menuju kesesatan, walaupun kita merasa sedang berjuang membela agama. Mari kita lihat fenomena nyata di zaman ini. Betapa banyak saudara kita yang dahulu lembut, ramah, senang menyapa, ringan dalam memberi nasihat, kini berubah. Akunnya penuh debat, grup-grup dakwah dipenuhi bantahan, status sosial medianya berisi sindiran dan celaan atas pendapat orang lain. Demi apa semua itu? Seringkali bukan karena cinta pada kebenaran, tapi karena ego yang ingin menang, karena gengsi yang tak ingin kalah, karena pujian manusia yang lebih menggoda daripada kerendahan hati di hadapan Allah. Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menasihati anaknya dengan sangat indah. Wahai anakku, jauhilah perdebatan, sebab manfaatnya sedikit dan ia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Tidakkah kita merindukan ukhuwah? Tidakkah kita ingin merajut kembali persaudaraan yang telah koyak oleh debat? Sesama muslim adalah saudara, tapi karena debat, ukhuwah itu hancur. Karena debat, kita tak lagi saling percaya. Karena debat, kita saling benci, bahkan saling mendoakan keburukan. Astaghfirullah. Saudaraku, menghindari debat bukan berarti kalah. Justru itu adalah kemenangan. Kemenangan melawan nafsu, kemenangan melawan bisikan setan yang ingin menyalakan api permusuhan. Rasulullah
Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan perdebatan padahal dia di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di pinggiran surga. Dan barang siapa meninggalkan perdebatan padahal dia di atas kebenaran, maka Allah bangunkan baginya rumah di bagian atas surga. Masya Allah, kalau engkau tahu engkau salah, lalu engkau diam, Allah beri rumah di surga. Kalau engkau benar dan tetap memilih diam demi menjaga hati, Allah beri rumah yang lebih tinggi lagi di surga. Mana yang lebih kita dambakan? Menang argumen di dunia atau tempat mulia di akhirat? Pernahkah engkau melihat seseorang yang sedang berdiri di tengah badai? Ia ingin membuktikan bahwa ia kuat, bahwa ia tidak akan tumbang. Tapi apa gunanya jika tubuhnya hancur diterpa angin? Bukankah lebih baik ia berlindung, diam, dan menunggu badai reda? Begitulah orang yang memilih diam dari debat kusir. Ia bukan pengecut, ia orang bijak. Mengalah bukan lemah. Itu bukti kedewasaan iman. Mundur selangkah untuk melompat lebih jauh ke depan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau pernah merasa hati menjadi keras, cobalah periksa. Mungkin terlalu banyak debat. Jika engkau merasa ilmu tak memberi ketenangan, mungkin karena niatnya tercemar ingin menang dalam diskusi, bukan ingin mencari ridha Allah. Hentikan debat yang tak perlu. Tahan lisan. Tundukkan ego. Bersihkan hati. Bayangkan, suatu hari kelak engkau berdiri di hadapan Allah. Engkau ditanya, mengapa engkau menyakiti saudaramu? Apakah demi membela kebenaran atau demi membela harga dirimu? Semoga saat itu kita bisa menjawab, ya Allah, aku memilih diam demi engkau. Aku menahan debat karena aku tahu engkau mencintai orang yang sabar. Dan semoga saat itu Allah tersenyum kepada kita, lalu berkata, masuklah ke dalam rumah yang telah aku siapkan, karena engkau meninggalkan debat padahal engkau mampu menang. Allahu Akbar. Bukankah itu akhir yang indah? Saudaraku, jika engkau merasa video ini menyentuh hatimu, bagikan kepada saudaramu agar kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang bagaimana engkau menjaga diri dari debat yang tidak berguna. Mari kita saling mendoakan agar tetap dalam hidayah hingga akhir hayat. Like, share, dan subscribe Mukmin Studio Official untuk konten dakwah yang menggugah jiwa dan menenteramkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.